Halo, salam jumpa dengan saya di channel Metaphysics for Life. Bicara soal impian, pastinya setiap orang punya yang namanya impian. Impian pengen punya mobil yang bagus, impian punya motor yang keren, impian punya pasangan hidup kalau perempuan laki-laki yang tampan gagah, seperti saya ini. Bagi laki-laki, impian punya pacar yang cantik, bodinya aduhai. Syukur kalau dia kaya dan anak satu-satunya. Ya, itu impian rata-rata laki-laki. Ada yang ingin punya rumah, mungkin rumah 17 pintu, itu namanya kontrakan ya, jangan. Mungkin ingin punya rumah di Pondok Indah, punya rumah di Grand Wisata, biar deketan sama saya, atau apapun. Setiap orang punya yang namanya impian. Tetapi faktanya, banyak sekali orang sampai hari ini impiannya belum juga terlaksana. Garis bawahi ya, belum terlaksana. Bukan gagal, bukan tidak terlaksana, tapi belum. Nah, apa penyebabnya? Saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana saya mendapatkan mobil yang saya kendarai ini hanya dengan waktu 1 bulan. Mobil yang saya kendarai ini adalah mobil merek tertentu, keluaran Eropa sana. Dan biasanya mobil jenis ini, merek ini dikendarai atau tunggangannya para sultan. Ya, serasa sultan saya naik mobil ini. Dan presiden-presiden biasanya memakai merek mobil ini. Nah, saya mendapatkannya hanya dengan 1 bulan waktu tunggu saya, tanpa hutang. Sebenarnya saya menargetkan 3 bulan untuk dapat mobil ini tanpa hutang. Tapi faktanya, hanya dalam waktu 1 bulan, saya bisa mendapatkan cash tanpa hutang. Luar biasa. Nah, saya akan sharing bagaimana saya melakukannya. Biasanya, ketika seseorang memiliki sebuah impian, sebuah harapan, orang itu akan berdoa. Ya, siapapun Anda, baik agama A, agama B, pasti ketika punya sebuah impian, sebuah harapan, kita berdoa. Nah, izinkan saya menjelaskan apa yang sedang terjadi di dunia alam bawah sadar kita, atau metafisik, di dunia metafisik ketika kita sedang berdoa. Begini, ketika kita dalam mode berdoa, dalam sikap berdoa, kita tuh seperti sedang mengirim sebuah signal, sebuah pesan, ya. Dan kemudian yang di sana menerima pesan yang kita kirim. Kurang lebih seperti itu, seperti sebuah proses bagaimana siaran langsung televisi dilakukan ya. Di suatu tempat, katakan saya di sini sedang siaran langsung, lalu kemudian pemancar portable yang ada di saya itu memancarkannya, ditangkap oleh receiver di mesin pusat ya, dalam hal ini stasiun televisi. Lalu kemudian dikirim lagi dalam sinyal yang berbeda ke rumah-rumah. Maka jadilah di rumah Anda ada gambar, di televisi menampilkan sebuah gambar, menampilkan sebuah tayangan. Tetapi itu semua melalui proses terhubung dengan dunia metafisik, yaitu frekuensi elektromagnetik tadi. Loh, kenapa disebut dunia metafisik? Iya, frekuensi elektromagnetik Anda bisa melihatnya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi itu ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bagian pentingnya. Saudara, kalau hari ini Anda sedang berada di luar ruangan, siang gitu ya, Anda perhatikan sinar matahari. Ada sinar matahari ya. Sinar matahari itu merata di seluruh bagian bumi yang sebelah. Di sebelah bagian bumi ya, karena yang sebelah sananya gelap. Nah, sekarang Anda letakkan sebuah kaca pembesar
ya, kaca pembesar yang suka dipakai detektif-detektif itu melihat begini. Taruh di atasnya, lalu kemudian di bawahnya Anda letakkan kertas, atau kalau mau yang lebih cepat itu adalah eh, anak korek api ya, pentol korek api ya, taruh di bawahnya. Apa yang akan terjadi? Cahaya yang matahari pancarkan ketika itu melewati kaca pembesar tadi, itu akan memfokus. Cahaya dari atas itu difokuskan sehingga menjadi sebuah titik yang kuat. Nah, yang terjadi, tingkat energi panasnya itu semakin sangat tinggi. Dan yang terjadi kemudian adalah pentol korek api tadi atau kertas yang Anda letakkan tadi pasti terbakar. Anda nggak percaya, Anda coba. Letakkan tangan Anda di bawah kaca pembesar, di bawah paparan sinar matahari, tangan Anda akan panas. Dan kalau Anda biarkan bolong itu panas, saudara. Percayalah sama saya. Nah, saya ingin mengajak Anda berimajinasi. Demikianlah kalau saya berbicara tentang fokus. Ketika matahari ini memancar tanpa alat pemfokus cahaya, dia tidak membakar apa-apa. Matahari tidak membakar apa-apa. Tidak signifikan. Ya. Tetapi ketika ada alat yang memfokuskan cahaya itu ke sebuah titik, yang tadi saya bilang tadi, maka titik di mana difokuskan sinar matahari terjadi reaksi. Dalam hal frekuensi kita saat berdoa, kebanyakan faktanya memudar. Nah, bagaimana untuk membuat frekuensi itu menjadi fokus sehingga harapan dan doa menjadi datang lebih cepat menjadi kenyataan? Percaya atau tidak, ada sebuah alat, ada sebuah benda yang saya pakai, yang saya gunakan untuk memfokuskan energi badan, energi diri kita. Benda itu adalah berbentuk sebuah piramida. Ya, piramida. Saya akan bahas bagaimana itu terjadi, bagaimana kok harus piramida, bagaimana, kenapa bukan yang lain gitu ya. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Tetapi melalui alat itu, fokus energi kita saat berdoa itu menjadi benar-benar terarah. Bagaimana mengukur buktinya? Siapa yang bisa mengukur? Ya, seperti yang sudah saya bilang bahwa dunia metafisik tidak bisa dilihat. Ya, tetapi itu ada, seperti sinyal televisi tadi. Anda tidak bisa melihat, tetapi faktanya Anda melihat tayangan televisi. Memang ada yang melalui kabel, ada juga yang hanya melalui satelit gitu ya. Itu contoh nyata. Demikian juga dengan frekuensi energi pikiran kita. Harus difokuskan dengan menggunakan alat tersebut. Sekilas penjelasan saya tentang piramida adalah mungkin karena bentuknya yang memiliki bentuk tertentu, sehingga itu menjadi alat yang memancarkan energi menjadi lebih terfokus. Ya, saya akan bahas lebih banyak tentang piramida dan bagaimana itu membuatnya. Saya akan jelaskan di video berikutnya. Sekarang Sultan mau jalan-jalan dulu. Let's go.